Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jumranika dengan NIM B2406047 dari kelas A1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kebijakan dalam kebidanan yang dimana dari dosen pengampu mata kuliah Ibu Susi Anti SST MK, kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Kekuasaan politik dalam dan kebijakan pelayanan dalam pelayanan kebidanan ada dua. Yang pertama, hak asasi manusia dalam bereproduksi, dan yang kedua, asuhan terbaik yang layak diterima oleh setiap perempuan. Adapun pengertian kekuasaan dalam konteks pelayanan kebidanan, yaitu kekuasaan dalam konteks pelayanan kebidanan merujuk pada kemampuan individu, kelompok, dan atau institusi untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi pelayanan kesehatan reproduksi. Peran politik dalam penentuan kebijakan kebidanan, di mana politik memainkan peran yang sangat penting dalam penentuan kebijakan kebidanan, karena eh, keputusan terkait kesehatan reproduksi dan kebidanan seringkali dipengaruhi oleh partai politik, ideologi, pemerintah, dan kepentingan politik tertentu. Adapun dampak kebijakan pemerintah terhadap pelayanan kebidanan, kebijakan pemerintah mempengaruhi berbagai aspek dalam pelayanan kebidanan, mulai dari alokasi anggaran untuk fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, hingga implementasi program kesehatan reproduksi. Pengaruh kekuasaan terhadap akses pelayanan kesehatan reproduksi. Kekuasaan, baik itu dari pihak pemerintah, lembaga kesehatan, atau kelompok politik tertentu, dapat mempengaruhi sejauh mana perempuan dapat mengakses pelayanan kesehatan reproduksi. Hak asasi manusia dalam bereproduksi, hak asasi manusia atau HAM dalam reproduksi merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, khususnya perempuan, dalam mengontrol dan membuat keputusan bebas mengenai tubuh dan kehidupan reproduksinya tanpa ada diskriminasi, pemaksaan, atau kekerasan. Hak perempuan atas otonomi reproduksi. Otonomi reproduksi adalah salah satu aspek fundamental dari hak asasi manusia dalam reproduksi. Otonomi reproduksi merujuk pada hak perempuan untuk mengendalikan tubuh dan kehidupan reproduksinya sendiri. Perlindungan hukum terhadap hak reproduksi perempuan. Perlindungan hukum terhadap hak reproduksi perempuan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dihormati dan dilaksanakan secara efektif. Implikasi politik dan kebijakan terhadap hak reproduksi. Kebijakan yang mendukung hak reproduksi perempuan, memberikan perempuan kesempatan untuk mengontrol kehidupan mereka, memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Tantangan dalam menjamin hak reproduksi perempuan di layanan kebidanan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan dalam pelayanan. Banyak perempuan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kebidanan yang aman dan berkualitas.
Asuhan terbaik yang layak diterima oleh setiap perempuan. Asuhan terbaik dalam pelayanan kebidanan merujuk pada pemberian perawatan yang aman, berkualitas, dan berbasis pada hak-hak perempuan yang mencakup seluruh aspek fisik, emosional, dan psikologis dalam proses reproduksi. Prinsip-prinsip asuhan yang berfokus pada kesejahteraan perempuan. Satu, otonomi dan penghormatan terhadap pilihan perempuan. Dua, keamanan dan kesehatan. Dan yang ketiga, pendekatan yang bersifat holistik. Dan terakhir, yang keempat itu akses yang setara dan tidak diskriminatif. Standar internasional dalam pelayanan kebidanan. Standar ini memberikan panduan bagi negara-negara yang menyediakan layanan kebidanan yang aman dan berkualitas, serta memperkuat kompetensi tenaga medis yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dan kebidanan. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan. Kebijakan pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan melalui pengalokasian anggaran kesehatan yang menandai peraturan yang mendukung akses universal pelayanan kebidanan, serta mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk tenaga medis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas asuhan kebidanan untuk perempuan, satu, akses terhadap layanan kesehatan, dua, pelayanan tenaga medis, tiga, ketersediaan fasilitas kesehatan, empat, kebijakan pemerintah, lima, budaya dan norma sosial. Tantangan dalam memberikan asuhan terbaik kepada perempuan. Ada ketidaksetaraan akses, kurangnya sumber daya, norma sosial dan diskriminasi, keterbatasan pendidikan, pendidikan kesehatan. Terima kasih, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.